Salam People Power. Ya, sesuai judul mungkin kalian tidak percaya saat saya bilang Auguste Piccard adalah astronot pertama yang melihat bentuk bumi ini walaupun ketinggiannya masih mencapai stratosfer. Pada tahun 1931 dari luar angkasa, bukan dari studio perfilman Hollywood seperti Neil Armstrong dan kawan-kawan. Dan ini nyata, bukan hoax, dan dari sumber yang sangat kredibel. Untuk membuktikan kata-kata saya, Anda semua bisa melakukan pembuktian dengan cara yang gampang dan sederhana. Lihat di Google dan buka situs Wikipedia dan tulis nama Auguste Piccard sebagai pembuktian kalau saya memang tidak berbohong. Dan dari kesaksian Auguste Piccard, dia melihat bentuk bumi dari luar angkasa berbentuk flat disk. Sekali lagi saya bilang, berbentuk flat disk atau lingkaran cakram. Dan Auguste Piccard sering menyebutkan kalau bentuk bumi ini the earth is flat. The earth is flat dalam bahasa Inggrisnya. Bumi ini sebenarnya datar. Dan dia juga pernah menyebutkan kalau bumi ini bukanlah sebuah planet. Pernyataannya itu sama persis dengan pernyataan ilmuwan paling eksentris, paling cerdas di muka bumi, yaitu Nikola Tesla. Nikola Tesla juga mengatakan hal yang sama dengan Auguste Piccard, bahwa bumi ini bukanlah sebuah planet. Banyak para ilmuwan menyadari hal tersebut, kalau manusia tak akan pernah bisa ke bulan, dikarenakan adanya radiasi yang tak mungkin bisa dilewati, yaitu radiasi Van Allen Bell. Dari NASA menyadari hal tersebut. Bahkan dari dulu hingga sekarang NASA masih kesulitan dan kebingungan memecahkan masalah radiasi yang sangat panas tersebut. Diprediksi atau diperkirakan panasnya radiasi Van Allen Bell sanggup melumerkan besi baja dalam sekian detik. Jadi pertanyaan saya, kok masih banyak orang-orang percaya bahwa Neil Armstrong pernah menginjakkan kakinya di bulan? Sedangkan NASA saja masih kesulitan memecahkan radiasi Van Allen Bell yang harus dilewati apabila hendak ke bulan. Mau tidak mau, radiasi itu harus dilewati apabila ingin ke bulan. Pada tanggal 6 Mei 1968, Neil Armstrong pernah nyaris hampir meninggal saat uji coba penerbangannya. Memang pada tahun 1968 teknologi kita belum siap atau belum sanggup untuk misi ke bulan tersebut, dan itu dilakukannya saat uji coba. Neil Armstrong 14 bulan sebelum launchingnya, maka dibuatlah rekayasa atau penipuan kelas dunia, bahkan publik masih mempercayainya hingga sekarang, bahwa Neil Armstrong pernah menginjakkan kakinya di bulan. Kalian mau tahu di mana pembuatan video Neil Armstrong saat berada di bulan? Pasti kalian bertanya-tanya, di mana? Oke, pembuatannya tak lain ialah di studio perfilman Hollywood. Semua orang tahu kalau Hollywood adalah industri perfilman Amerika Serikat. Bahkan Neil Armstrong tidak tahan terus dipertanyakan soal kebenaran dia mendarat ke bulan. Pada tahun 1969 dalam misi Apollo yang ke-11, bahkan selama karirnya sebagai astronot NASA, Neil hanya 2 kali diwawancari di media secara resmi sebelum dia memutuskan pensiun dan menjadi seorang guru di salah satu universitas ternama di Amerika Serikat. Pasti kalian bertanya-tanya, kalau memang space program atau astronot adalah sebuah tipuan, kenapa banyak space program di negara-negara lain? Dan bagaimana mereka melakukannya? Mereka hanya mengharapkan ingin digelontorkannya dana tak terbatas untuk misi fiktif mereka, dan mereka bisa membuktikannya lewat gambar-gambar animasi CGI. Dan kalau tidak, mereka hanya bisa melakukannya dengan 3 cara, yaitu syuting di dalam air, di kolam air. Yang kedua,
tali, dan rekayasa kamera CGI di bumi. Ketiga, dengan cara Zero G Plan menggunakan pesawat dan mereka akan melayang-layang seolah-olah tanpa gravitasi, seolah-olah nol gravitasi hanya dalam waktu kurang dari 45 detik. Kalian mau tahu berapa dana yang dikucurkan untuk hal murahan tersebut ke NASA? Budget NASA per tahun untuk space program fiktifnya mencapai 256 triliun per tahun. Itu jumlah yang besar. 256 triliun per tahun dengan bisnis tipu-tipu mereka itu sudah berjalan selama kurang 60 tahun. Sekarang kalian kalikan aja. Per tahun budget NASA dikucurkan untuk NASA 256 triliun. Sudah berlangsung 60 tahun bisnis fiktif mereka. Berapa keuntungan bisnis orang itu sekarang? Sudah tak ternilai, sudah tak terhitung. Bisnis tipu-tipu yang menghasilkan jutaan triliun, bukan miliaran lagi, tapi jutaan triliun. Ini sangat kejahatan dunia. Sebenarnya masih banyak rahasia tipuan NASA dengan space programnya, astronot badut palsunya itu untuk digelontorkannya dana pada mereka, cuman memberikan pembuktian dengan kartun-kartun CGI, animasi-animasi murahan. Masih banyak lagi selain itu, tapi untuk sekarang cukup sampai di sini. Lain waktu kita bisa membahas tentang pembohongan NASA terhadap publik. Tapi untuk sekarang cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Salam People Power.